Halo oleh Mambo, kembali bertemu di channel Rebahanitas, tempatnya mager-mager geng yang cinta, bantal, dan merebahan. Siapkan banyak cemilan, keraskan speaker, matikan lampu, dan tutup pintu rapat-rapat sebelum kita simak film thriller yang berjudul Midsommar produksi tahun 2019. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita let's go! Cerita bermula dari cewek bernama Dani yang memiliki adik perempuan dengan gangguan bipolar. Ia selalu menceritakan kekhawatirannya kepada pacarnya yang bernama Christian. Sikap ambigu adiknya yang suka mengirim pesan-pesan aneh membuatnya ingin bercerita. Walaupun selama ini Dani merasa terlalu membebani pacarnya dengan masalah yang dialaminya. Kali ini Dani meyakinkan Christian, pesan terbaru dari adiknya terlihat sangat berbeda dan membuatnya sangat khawatir. Saat Christian berkumpul dengan teman-temannya, Dani kembali menelpon dan mengabarinya tentang orang tuanya yang tewas bersama adiknya akibat gas beracun yang disebarkan adiknya di rumah. Saat Christian ingin nongkrong sama temannya, Dani yang ingin menghilangkan stres juga ikut pergi ke sana. Lalu di sana mereka membahas tentang rencana keberangkatan ke Swedia menemani Josh yang ingin membuat tesis di sana. Pele juga mengundang mereka ke kampung halamannya menghadiri perayaan pertengahan musim panas di desa leluhurnya, yaitu Harga di Helsingland. Dani yang mendengarnya heran karena ia merasa Christian merahasiakannya. Mereka sempat cekcok hingga akhirnya Christian menawarkan Dani untuk ikut ke Swedia bersamanya. Lalu Dani, Christian dan teman-temannya kembali membahas rencana mereka. Pele menjelaskan ke Dani agenda awal mereka di Swedia adalah mengunjungi keluarga Pele. Di sana akan diadakan semacam upacara dengan kostum dan tarian yang unik. Upacara ini sangat langka karena cuma diadakan setiap 90 tahun sekali. Mereka terbang ke Swedia dan tiba di Harga. Mereka bertemu Simon dan Connie, pasangan asal Inggris yang diundang oleh saudara Pele bernama Ingmar. Ingmar menawarkan jamur psilocybin kepada mereka. Akibat mengonsumsi jamur tersebut, Dani berhalusinasi. Ia kembali diserang trauma dan panik. Saat semua sedang teler, ia pergi dan berusaha menyendiri hingga Dani ditemukan dengan kondisi tertidur. Setelah Dani sadar, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Saat itu ada yang tak biasa di sana. Di Swedia, cuaca malam hampir mirip cerahnya dengan waktu siang. Di sana hal itu adalah normal. Akhirnya mereka sampai di kampung halaman Pele. Mereka disambut dengan desa yang tenang, musik tradisional dan orang-orang yang ramah. Di hari pertama mereka disajikan dengan pesta dan tarian sebelum dimulainya upacara penting besok. Saat itu ada gadis yang menendang Christian dengan maksud menggodanya. Christian pun ikut bergabung dengan para gadis tersebut. Di sini kesempatan Pele berduaan dengan Dani. Pele yang kelihatannya menyukai Dani bersikap manis, berniat mencuri hati pacar temannya. Ketika mereka berjalan dipandu Pele menuju kamar istirahat, mereka menemukan batu seperti prasasti, beruang yang dikurung, dan kuil rahasia yang tidak boleh dimasuki. Ini masih terasa normal saja, tapi ada yang sedikit aneh dengan kain berlukiskan simbol-simbol yang sedikit mengerikan. Sampailah mereka di kamar yang disiapkan. Pele menjelaskan tentang tradisi siklus kehidupan mereka yang seperti musim bergiliran. Dani juga melihat-lihat foto wanita yang dinobatkan sebagai Ratu Mei sebelumnya. Penobatan Ratu Mei adalah salah satu ritual di sini. Di tengah-tengah kesibukan, Christian tetap berusaha menjaga hubungannya dengan Dani. Sebelum tidur, mereka sempat mengobrol upacara besar pertama yang diadakan besok yang bernama Ates Tupa. Namun Pele tak banyak menjelaskan apa saja ritualnya. Keesokan harinya, acara dimulai dengan gerakan teatrikal, memetik bunga, dan berkumpul di meja makan besar menyambut sepasang kakek dan nenek. Kakek nenek itu berdiri mengucapkan mantra khusus, lalu yang lainnya bersulang memberi penghormatan. Setelah itu mereka diarak dengan kursi tandu ke atas tebing. Lalu diiris telapak tangannya dan mengusapkan darahnya di batu. Dani dan teman-temannya masih bingung dengan apa yang dilakukan orang-orang ini. Hingga si nenek terjun dan membuat Dani serta teman-temannya syok. Lalu si kakek menyusul terjun tapi gagal tewas karena posisi terjun yang salah.
Itu artinya upacara tak berjalan lancar. Hingga akhirnya mereka memukulkan palu besar ke kepala si kakek agar ia mati sempurna. Pemimpin desa, Sif, menjelaskan bahwa kematian seperti itu sudah biasa diharga dan setiap warga akan melakukan hal yang sama ketika menginjak usia 72 tahun. Upacara ini membuat mereka bimbang, khususnya Dani. Tetapi mereka memutuskan tetap tinggal karena Christian dan Josh berniat mengangkat tradisi ini sebagai topik tesisnya. Kecuali Simon dan Connie yang memang berniat pergi. Pele juga terus membujuk Dani agar mau tetap tinggal. Saat semua sedang tidur, saudari Pele bernama Maya sengaja menaruh sesuatu di bawah kasur Christian. Josh yang melihatnya menanyakan itu kepada Pele. Lalu Pele menjelaskan sesuatu yang ditaruh di bawah kasur Christian namanya runa cinta atau mantra cinta, yang berarti bahwa Maya menyukai Christian dan menaruh hati padanya. Tiba-tiba keributan terjadi karena Mark dengan ketidaktahuannya mengecengi pohon yang dianggap mereka pohon leluhur. Sementara itu, saat Connie beres-beres, seorang tetua memberitahunya bahwa Simon sudah pergi duluan ke stasiun kereta. Connie yang kebingungan akhirnya pergi sendirian. Josh berusaha mencari informasi tambahan tentang praktik kuno di desa ini. Praktik ini didasari oleh lukisan seorang warga yang dilahirkan dari hubungan insest dan dianggap sebagai dukun. Tapi saat Josh meminta izin memfotonya, ia tidak diperbolehkan. Saat makan malam, Christian menemukan jembut di dalam makanannya dan sepertinya itu jembut si Maya. Mark yang juga ada di sana diajak pergi oleh perempuan yang ditaksirnya. Malam itu, Josh menyelinap ke kuil desa untuk mengambil foto kitab suci mereka. Ia dihampiri seorang pria setengah telanjang yang mengenakan kulit, wajah, dan kaki Mark. Kepala Josh dipukul dengan palu, lalu badannya diseret keluar kuil. Keesokan harinya, para tetua harga membuat berita palsu tentang kitab suci yang hilang untuk mengelabui Dani dan Christian. Mereka menuduh Josh dan Mark karena mereka hilang di waktu yang sama. Lalu Dani dipersiapkan untuk kegiatan selanjutnya dan Christian diminta menemui Sif di rumahnya. Dani diminta mengonsumsi minuman psikedelik dan ikut serta dalam lomba tari mengelilingi tiang, walaupun dengan keadaan sedikit mabuk dan berhalusinasi. Sementara itu, Christian yang mengira akan diinterogasi mengenai Josh dan Mark ternyata malah diminta menikah dengan Maya. Saat Dani sedang asik menari, Christian kembali ditawari minuman yang katanya menambah stamina. Walaupun ragu, ia tetap meminumnya. Akhirnya Dani menang dan diangkat sebagai Ratu Mei, yaitu gelar terhormat di sini. Me? Yes. Why? You won. Mom? Mom? May Queen! Lalu mereka berkumpul di meja makan dan Christian juga ikut di dalamnya. Sepertinya efek minuman yang diminum Christian mulai bekerja. Ia menjadi kebingungan dan tak berdaya. Selanjutnya Dani diiring pergi dan tak diizinkan membawa Christian. Pada saat yang sama, Christian dibius dan dipaksa mengikuti ritual cocok tanam untuk menghamili Maya. Breathe in for vitality. Sejumlah perempuan menyaksikan dan berinteraksi dalam ritual ini. Tiba-tiba Dani datang dan penasaran, ingin melihat apa yang terjadi di dalam. Setelah melihat Christian dan Maya bercocok tanam, Dani panik dan beberapa perempuan harga ikut meraung-raung bersamanya. Tidak lama kemudian, Christian yang setengah tidak sadar menemukan kaki Josh yang terkubur dan tubuh Simon dalam keadaan terpotong sesuai ritual burung berdarah. Christian kemudian dilumpuhkan oleh seorang tetua dan warga desa berkumpul menjelaskan kepada Dani bahwa 9 manusia harus dikorbankan demi melenyapkan pengaruh jahat dari desa ini.
4 korban pertama adalah pendatang, yaitu Josh, Mark, Connie, dan Simon yang diundang Pele dan Ingmar. 4 korban lainnya adalah 2 tetua harga, Ingmar, Ulf, dan 1 warga lain. Dani sebagai Ratu Mei boleh memilih korban ke-9 dari kalangan pendatang atau warga. Dani mengorbankan Christian untuk melenyapkan dia dari kehidupannya. Dalam keadaan lumpuh, badan Christian dimasukkan ke dalam beruang yang sudah dikosongkan, lalu didudukkan di kuil bersama jasad korban lainnya, ditambah 2 warga yang masih hidup. Seorang tetua memberikan racun pohon kepada Ingmar dan Ulf supaya mereka tidak menderita. Kuilnya kemudian dibakar. Ketika api mulai membakar salah satu warga, Ulf berteriak, dan di luar warga ikut berteriak, meniru raungannya sebagai tanda berakhirnya ritual ini. Dani juga menangis, kemudian perlahan tersenyum, dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat kerja dan berkarya, serta jauhi narkoba. Sayang anak istri, disayang mertua. Semoga kita sukses semua, and see ya!